berjuang dulu tuh 50 kali ya cuma dapat 8 sampai 10. Tapi berbuah hasil lah. Sekarang Berbuah setiap hasil. bulan ada. Keren. Aku pernah jadi extras juga yang dipanggilnya tuh bukan nama tapi baju. Baju Sumpah? iya, baju bunga-bunga. Sinetron atau Gue film? gitu, sinetron waktu itu. Hah, gue? Iya, lewat. Waktu itu di mall Bintaro, aku inget banget. Lewatnya gimana nih jalannya? Udah lewat aja. Banyak tanya lagi. Iya. Halo Tribuners, balik lagi di konten Si Paling Seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue udah ada Titik Kamal dan Ibrahim Rishad. Tepuk tangan dulu dong. Hai. Jadi mereka berdua adalah cast dari film Tabayul. Tabayul. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Karena konten juga Si Paling Seleb, jadi mau nanya nih soal kehidupan sebagai selebriti, aka artis. Selebriti. Ini Ohim sih yang selebriti. Waduh, gimana begitu ini? Sama sih. Aja. Jadi kalau dari aku mau nanya, kan udah di titik sekarang ini sebagai aktor, sebagai aktris. Ada di posisi sekarang ini, menurut kalian pribadi masing-masing itu adalah sebuah keberuntungan, perjuangan atau takdir? Ohim dulu. Tadi gue dulu. Coba Im, Jawab. udah ditunjuk oleh Im. Pas berat gini aja, ini nggak ada jawaban template nih. Gak usah tembak, gak usah tembak. Cerita. Enggak, apa ya? Gue yakin dan percaya semua pasti sudah ditakdirkan sama yang di atas, sama Allah. Tapi takdir itu nggak akan terjadi kalau misalkan nggak ada yang namanya perjuangan sama yang namanya Beruntungan. Bagus banget Menurut kata-katanya. Baru kepikiran Keren tadi. sih. Keren. Sambil ketawa. Karena kita nggak mungkin cuman satu atau dua doang, pasti harus tiga-tiganya menurut gua. Karena yang lu rasain juga. yang gua rasain seperti itu, yang gua rasain mungkin memang takdirnya gua udah harus ada di sini promo bareng kalian gitu. Ya karena faktor luck dan perjuangan. Karena kalau misalkan kita hanya mengandalkan luck, ya nggak bisa, nggak long last juga gitu, nggak bisa. Semuanya pasti butuh perjuangan di awal, pasti semuanya. Dan gua pun merasakan hal itu memang dari zaman-zaman dulu masih casting. Sorry, tahun bro Im. Tahun 2015 gue sempet modeling gitu, terus nge-host, iklan juga sempet. Wah, dulu acting pertama di iklan. Acting pertama di iklan. Kalau acting iya. ya kalau acting di iklan. Itu 2015 tuh pertama kali, dan itu perjuangannya lumayan sih. Jadi karena dulu gue kuliah di Bandung, jadi memang harus bolak-balik Jakarta Bandung terus. Belum ada WUS lagi ya? Belum ada WUS lagi. Terus kayak untungnya masih ada aplikasi ojek online waktu itu. Jadi emang kemana-mana tuh naik motor gitu, muter-muterin Jakarta, yang misalkan dari barat ke selatan ke utara, yang ongkosnya juga nggak main-main. ongkosnya nggak main-main gitu, naik travel dulu tuh. Pokoknya memang ya aku yakin dan percaya pasti semuanya butuh perjuangan gitu loh. Entah bentuknya seperti apa, entah uang, entah waktu gitu, entah fisik, ya pokoknya semua butuh perjuangan. Tapi kalau tidak disandingkan dengan faktor keberuntungan juga susah sebenarnya. Pasti harus ada yang namanya keberuntungan gitu. Benar. Dimana ketika lu ngerasa, gue hoki banget nih ada di project ini, dan itu mungkin jadi milestone lu, ngangkat lu di acting. Iya, hoki sih. Ya, kapan apa tuh? Ada mungkin di project apa lu pernah ngerasa? Semuanya sih gue merasa beruntung ya. Semua project yang pernah gua perankan tuh gue merasa beruntung memerankan project karakter itu. Karena ya banyak orang yang bilang karakter yang kita dapat itu tuh ya memang sudah ditakdirkan untuk kita gitu. Iya. Memang udah jodoh-jodohan kan sebenarnya. Karakter yang apa ya? Namanya tuh apa? Peran itu yang memilih kita gitu loh. Jadi ya saat gue dapat satu karakter atau suatu project itu, ya itu faktor luck juga buat gue gitu. Gue udah berjuang nih, udah casting misalkan sana sini, tinggal nunggu aja nih keberuntungannya di mana gitu. Ternyata keberuntungannya di film A. Ya udah, gue anggap itu memang suatu hal yang sangat gue hargai gitu loh. Gitu. Dari takdirnya sekarang gue ada di sini bersama kalian. Kita bisa sharing tentang film gitu. Di dinamika perjalanan kalian kan pasti sempat ada yang mungkin kayaknya nggak di sini, ya kayaknya nggak di sini deh, apa gue menyerah aja deh, sempat ada gitu. Ada. Jadi sebenarnya awal mulanya tuh
gue memang pengen main film awal mulanya. Oke. Di tahun 2015 itu. Milestone gue adalah ya gara-gara modeling, iklan sama host itu sebenarnya Batu Loncatan. Gue sempat ketemu Kak Titi dulu 2017. Sempat Insya Allah sah. Insya Allah sah nama filmnya. Main bareng. Main bareng sama Panji juga kan, sama Richard Kyle. Jadi waktu itu aku masih jadi cameo gitu. Jadi temennya temennya Richard. Nah, itu kan aku belajar juga. Sekarang main bareng. Iya itu kan takdir juga kan gitu. Ya aku sempat di posisi itu, tapi ya aku nggak berkecil hati karena kalau kata Bu Jajang tuh nggak ada peran yang kecil. Adanya ya aktor kecil gitu lah. Nggak ada aktor kecil, adanya peran kecil. Ya peran anak kecil maksudnya. Oh iya, peran anak kecil. Tapi nggak ada aktor yang kecil. Iya. Gitu loh. Kecil ininya ya. Secara usia kali. Secara usia kecil, tapi nggak ada yang kecil dalam sebuah peran gitu loh. Semua besar, semua sama rata gitu loh. Nah dari situ gue belajar kayak gue ikut kelas acting dan sebagainya. Akhirnya 2020 pandemi, 21 gue pecah telur lah. Itu series OTT pertama waktu itu. Jadi waktu 2020 ke bawah tuh masih YouTube. Masih di ya YouTube. Gak apa-apa kan ngomong YouTube. Gak apa-apa santai. Masih di YouTube. Pas 2021 baru pecah telur tuh di OTT. Jadi sebelumnya ada 2 film dulu, tuh series YouTube. Tapi kan ya udah gitu, masih belajar. Series yang sama Reva Ladi? Yang mana nih? Yang sama Reva Ladi bukan? Itu 2021. Itu pecah telur yang di situ bukan? Salah satunya. Salah satunya. Itu 2022. Oh 2022. Itu salah satunya. Situ. Tapi kalau untuk awal mula main film ya itu Insya Allah Sah, sama ada dulu My Generation judulnya. Berarti lu nggak pernah sempat ada momen kayak ini ya? Apa gua nggak lanjutin aja kali ya? Gitu. Iya ngedrop. Sempat ada kayak gitu kayak udahlah nge-host aja terus traveling gitu sampai. Jadi kan dulu aku nge-host traveling juga kan, jalan-jalan dan sebagainya, emang passion aja seru gitu. Tapi lama-kelamaan kayak aku pengen coba yang lain gitu. Coba lagi yang lain ya. Akhirnya itu ya udah film aja deh gitu. Casting berarti sering ngerasakan ditolak-tolak? Iyalah pastilah. Dulu ya kayak iklan deh misalkan. Kayak aku dari Bandung jam 5 pagi nyampe jam 9, jam 8, jam 9 karena macet kan. Terus udah nongkrong tuh di tempat casting jam 10. Jam 5 baru di casting. Terus aku abis itu balik lagi ke Bandung. Bengong aja di situ. Karena aku waktu itu memang gak ada link yang emang bisa langsung masukin gitu loh. Jadi harus nunggu dulu orang-orang yang lama banget, berapa orang? Orang lama semua, jadi ada manajer yang udah kenal sama castirnya, jadi disuruh masuk duluan gitu loh. Jadi aku tahu pahitnya dunia juga tuh kayak ternyata ada yang kayak gini ya gitu. Istilah orang dalam tuh ada beneran ya. Ada beneran istilah orang dalam di iklan gitu loh. Ternyata ya mungkin siapa tahu di film juga ada, di mana ada, semuanya ada lah sebenarnya. Cuma aku ngelihat secara jelas tuh di situ. Kayak, gini tuh. Padahal aku duluan yang nyampe, kok dia duluan yang masuk gitu. Kenal lagi orangnya? Enggak sih. Jadi itu aku kayak udah aja gitu. Gak mau dipikirin juga. Yang penting buruan dah buru. Yang penting gue masuk, gue casting pulang deh ke Bandung lagi. Terus dapet nggak? Alhamdulillah casting iklan pertama dapat. Wah, berarti ada hasil. Tapi setelahnya tuh lama banget. Pokoknya misalkan nih kita hitung kayak 50 kali casting gitu. Ya paling dapat cuma 8-10 casting. Tapi oke lah. Dari 50 ya lumayan. Yang dihitung itu 50 yang mau berjuangnya tuh 50-nya. Berjuang dulu tuh 50 kali ya cuma dapat 8 sampai 10. Tapi berbuah hasil lah. Sekarang setiap bulan ada. Keren. Amin, aku aminin lagi ya. Karena apa ini yang bikin lu ngerasa ini dia emang nyaman gue di acting nih gitu? Pertama, gue suka ketemu sama banyak orang, gue seneng ngobrol, sharing dan sebagainya gitu, main. Terus kedua, gue dapet gue bisa jadi orang lain. Gue dapet banyak ilmu juga dari si karakter itu. Dapet banyak pelajaran hidup juga karena ya setiap peran yang kita mainkan kan pasti ada suatu pesan yang disampaikan kan gitu, dan aku ngambil positifnya dari situ loh. Aku happy aja kayak ternyata bisa ya jadi kayak Arlo kayak gini ya gitu. Ternyata bisa ya jadi Zalina kayak gini ya gitu. Jadi ya banyak input baru lah dalam diri aku gitu loh, dari peran-peran yang dimainkan sama banyak orang gitu. Belajar jadi orang itu tanpa harus menjadi orang itu sebenarnya ya. Iya. Cukup merasakan aja gitu. Ya
Iya, Iya. jangan sih. Udah jadi diri sendiri Iya. aja gitu. Oh, Udah happy ya. udah happy. Coba aku ambil positifnya. Iya, iya. Ini satu. Gitu. Ya seneng sih. Dunia peran tuh menurut aku kayak luas banget. Jadi kita Iya, bisa bebas jadi apa aja. Nggak Bisa ngebosenin ya. nggak ngebosenin gitu. Makanya aku happy sih dapat karakter-karakter yang beda-beda setiap film tuh. Oke, itu dia. Kalau dari Kak Titi gimana? Kayak udah sama ya. Udah. Pasti beda dong perjalanannya dong. Pasti beda dong perjalanannya. Timeline-nya aja beda, lebih jauh lagi dia. Ini lebih asam garamnya banyak banget. Betul, apalagi zaman-zaman itu ya. Iya. Aku tuh malah apa ya? Ini dong yang keberuntungan, Hah? takdir sama Iya. Iya. perjuangan. Sama sih sama Ohim, emang semuanya faktor luck juga. Karena percuma kalau kita udah kayak mati-matian usaha ini itu, tapi ternyata tidak ada faktor keberuntungan kan sama aja kan gitu. Jadi usaha, doa, ikhtiar, Betul. belajar. Karena Hmm. aku walaupun udah beberapa tahun di dunia entertainment, di dunia acting, tiap hari belajar, ketemu orang banyak sama kayak Ohim, ketemu sama si A, aku dapat banyak ilmu dari dia, dari sini, dari situ. Kayak nanti ada, misalnya aku ada logat-logat yang harus aku pelajarin, kayak nanti next ada film ada logat Jawa, terus aku ketemu sama acting coachnya, aku jadi dapat banyak pelajaran dari dia. Kayak dia kasih tahu, walaupun kita nanti kemanapun kita melangkah, kalau misalnya kita udah masuk ke karakternya, ya nanti langkahnya kita beda gitu, gitu. Jadi kayak banyak pelajaran baru lagi Yes, nih gitu. Terus pokoknya ya tiap hari buat aku belajar, dan ya alhamdulillah bisa ada di titik ini ya karena semua faktor tadi itu gitu. Gak ada usaha yang mengkhianati hasil lah kalau kata. Iya benar, aku juga pernah kok ngalamin yang casting yang panjang, cewek-cewek, maksudnya dari ujung sana, Itu casting film? iklan, Oh, iklan. waktu itu shampoo, terus Bertahun kayak nggak? gitu. Oh, udah lama sih tahunnya. bener sampo. Iya, iya, Kalau Kak Titi iya, kamu iya. Terus Sampai- aku udah lama banget, terus apalagi ya? Oh, aku pernah jadi extras juga, yang dipanggilnya tuh bukan nama tapi baju baju Sumpah? iya, baju bunga-bunga Sinetron atau gue film? gitu, sinetron Oh. waktu itu. Hah, gue? Iya, lewat waktu itu di mall Bintaro, aku inget banget. Lewatnya gimana nih jalannya? Udah lewat aja. Ya, kayak Banyak tanya lagi. Iya kan? Lewatnya karakternya apa gimana ya? Jangan pas kibra, jangan pas kibra aja santai. Iya, pas aku nonton rame-rame sama keluarga, nggak ada blur di belakang. Ya Allah. Nggak nyampe berapa second terus blur lagi di belakang. Cuma nggak apa-apa, itu pengalaman sih. Iya. Kak Titi Jadi mulai tertarik itu di mulai dari jadi 15 tahun. Jadi udah lama banget sih. Iklan-iklan SMA ya, segala berarti macam. SMA. Masih kan nggak tahun kelas 1. apa iklan apa dulu? Iklan macam-macam sih. Yang pertama banget. Iklan pertama banget permen, Oh. terus shampoo, kayak gitu-gitu. Tapi aku Umur- ingat banget shampoo sih. Shampoo ya. Heeh. Umur 15 tahun. Apa yang bikin Kak Titi kamu di usia 15 tahun tertarik sama dunia acting, seni peran? Apa emang seneng tampil di Aku depan kamera? seneng tampil lagi. Oh iya. Gitu. Seneng aja gitu, kayak berekspresi gitu. Waktu itu gara-garanya ada komik Jepang judulnya Topeng Kaca. Nah, Oke. itu tentang cewek yang keren banget aktingnya. Jadi sejak itu aku pengen jadi dia, Mayakita Jima namanya. Nah, dia itu bahkan acting jadi cewek di hutan, jadi apa, itu jago banget. Padahal itu cuma komik ya, tapi penggambaran dari Masumi dari pengarangnya itu benar-benar bagus banget, dan bikin aku pengen sih jadi pemain film gitu. Berarti mulainya bukan dari model atau Model majalah Oh. remaja waktu itu. Terus kalau casting itu dimulai dari iklan. Casting iya, iklan. Sempet ngerasain kayak OIM gitu kalau di mungkin apa di sinetron sempat yang castingnya panjang. Oh iya dong, aku juga casting gitu. Yang kalau yang itu di iklan. Semuanya iklan, sinetron, film, aku casting semuanya gitu. Iya sih. Sama lah. Buat heeh. gue gitu. Tapi kalau buat Kak Titi yang udah berarti udah berapa tahun? Tapi sekarang ya? alhamdulillah sih awal-awal casting udah langsung dapat film. Waktu itu Tragedi sama Mas Rudi Sujarwo. Abis itu langsung ADC. Oh Iya, iya. abis itu sama sinetron. Jadi kayaknya yang benar-benar ngebantu banget sih film Tragedi sama AADC itu. Kalau misalkan yang film-film pertama itu Kak Titi apa emang udah dari dulu banget tertarik sama film atau cuman pengen
tahu aja gitu, kayak pengen ngerasain Aku gitu. semuanya di dunia acting aku suka. Jadi aku ikut teater juga. Oh, teater juga? Iya, teater, film, sinetron. Jadi 3 itu. Tapi kalau yang awal-awal berarti itu dulu, sinetron dulu atau langsung film? Sinetron dulu. Dan gimana dinamikanya, mungkin sempat ngerasain dropnya, sempat ngerasain apa udah berhenti aja kali ya? Alhamdulillah sih waktu itu lancar sih, alhamdulillah gitu. Awalnya aja pernah jadi ekstras, abis itu pas udah begitu dapet AADC, kesana-sananya udah enak banget gitu. Dan setelah mungkin kalau beda kan, kalau sekarang udah berkeluarga sama dulu belum kan, mungkin ada pertimbangan gitu nggak? Iya, kalau dulu aku kerjanya kalau ada 24 jam kayaknya aku kerja 23 jam. Keren. 1 jam. Sisanya tidur. 1 jam. Soalnya aku bisa kayak aku stripping sinetron selesai jam 12 malam, pagi udah flight kemana, aku nyanyi juga kan waktu itu sama Anji Drive. Bikin album, nyanyi kemana, baliknya jam pagi udah syuting lagi. Jadi kayak nonstop. Nah, begitu aku nikah kayaknya harus tahu diri, nggak boleh kayak gini. Jadi ya udah salah satu aja. Jadi kalau lagi film, kalau lagi sinetron, ya udah itu. Nyanyi sih enggak sih, itu waktu itu cuma nyoba-nyoba aja. Ini ya apa, agak ngebatasin dengan setahun berapa film doang? Iya, kalau aku untuk tahun ini aku maksimal 3 atau 4 film sih. Oh, itu setiap tahunnya kayak gitu, memang ngebatasin iya, gitu. Oke. Kalau misalkan buat Om sama Kak Titi, kita bicara kan di Another Universe ya. Kira-kira kan kalau bukan sebagai aktor nih, profesinya apa nih? Kalau aku apapun yang traveling. Jadi mau itu jadi pramugari, mau itu jadi apa? Dulu sih aneh sih, pengennya jadi diplomat. Cuma ya pokoknya yang bisa keluar negeri gitu, bisa jalan-jalan karena aku suka banget traveling gitu. Jadi ya apa aja, pramugari atau apa? Oh ini apa? Aku mungkin kalau misalkan dulu nerusin di bidang dulu kan aku kuliah hukum. Jadi kalau misalkan di universe lain aku nggak jadi aktor, ya aku mungkin akan berkecimpung di dunia hukum lagi. Jadi dulu sempet lah advokat. Ya mungkin advokat nanti. Advokat, notaris atau apapun, kayaknya notaris lebih seru ya, kayaknya lebih santai soalnya. Advokat kan mungkin lebih ribet ya. Cuma nggak apa-apa, pokoknya di bidang hukum. Tapi kalau misalkan di universe lain lagi mungkin akan jadi pilot, kayak seru ya. Traveling juga sih. Bagus. Pilot atau pramugari nih. Kita jangan kemana nih kita nih. Iya juga ya. Ketemu lagi di universe-nya. Kenapa Kak Titi tertarik pramugari, Kak? Kenapa? Nggak, aku mana aja yang aku bisa jalan-jalan. Jalan gratis. Explore Indonesia, explore luar, terserah, yang penting aku suka banget jalan-jalan. Thank you buat teman-teman Tribuners sudah nonton konten Si Paling Seleb, dan buat Kak Titi Kamal dan Oim, thank you udah mampir ke makasih Si Paling ya, Seleb. makasih Bayu, makasih Si Paling Seleb. Dan buat teman-teman Tribuners jangan lupa tonton terus konten-konten tribuners.com lainnya, dan sampai jumpa, bye-bye. Bye-bye, makasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.